Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi anak-anakku kelas 2B. Gimana kabarnya hari ini? Masih semangat ya untuk belajar? Ya, mudah-mudahan masih antusias. Anak-anak, hari ini kita kembali belajar. Yuk, Mr. Rajak buka bukunya, tema 5, yaitu pengalamanku. Sub 1, pengalamanku di rumah, pembelajaran ke-6. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas beberapa hal yang sangat penting. Oleh karena itu mohon ya anak-anak, jangan di skip, dengarin semua ya sampai habis supaya kalian tidak ketinggalan dan supaya paham materinya. Oke. Jadi, kita lihat pembelajaran kita kali ini. Apa saja yang harus kita bahas? Ya, pembelajaran kita kali ini yaitu penerapan sila ketiga Pancasila. Terus menuliskan kalimat dengan kosakata baru. Terus satuan baku untuk mengukur panjang. Nah, sikap yang dikembangkan dari pembelajaran kita kali ini yaitu ada cinta tanah air, rasa ingin tahu, kreativitas, percaya diri, dan jujur. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah bahas ini. Kita hanya tinggal mengulang-ulang. Ya, kita hanya tinggal mengulang materi ini. Kecuali penerapan sila ketiga. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa, bersyukur atas karunia Tuhan yang Maha Esa. Karena kita diberikan tempat tinggal, terus air cukup tersedia bagi kita, matahari juga tersedia, ya, angin dikasih segar. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita. Oleh karena itu, kita patut bersyukur atas pemberian Tuhan yang diberikan kepada kita. Dan bersyukur itu adalah kewajiban kita untuk menikmati berkat yang Dia berikan. Mari bersyukur dengan cara kita bersemangat menuntut ilmu. Nah, mari anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita. Ayo mengamati. Coba perhatikan anak-anak di bukunya. Itu anak-anak lagi sedang ngapain itu di gambar 1.16. Ahmad dan teman-temannya melihat pemandangan alam. Ya, amatin. Hari Minggu pagi Ahmad dan teman-temannya bermain sepeda. Mereka bersepeda mengelilingi perumahan sambil melihat pemandangan alam. Ahmad dan teman-temannya merasa bangga dengan negerinya. Indonesia adalah negara yang indah. Tahukah kalian sikap bangga dengan bangsa dan negara merupakan penerapan sila ketiga Pancasila? Sila ketiga masih ingat anak-anak? Sila ketiga Pancasila berbunyi yaitu Persatuan Indonesia. Nah, itulah anak-anak, setelah kita amatin, mari kita ikutin pembelajarannya, yaitu kita akan bahas bersyukur atas karunia Tuhan. Nah, kenapa kita bersyukur? Karena Tuhan telah menciptakan bagi kita segala kebutuhan kita. Ya, disediakan air, matahari, udara segar. Jadi, salah satu wujud syukur kita adalah dengan bersemangat menuntut ilmu. Oleh karena itu anak-anak,
Tetap semangat, jangan malas mengerjakan PR-nya. Oke, karena itu adalah salah satu wujud syukur kepada Tuhan. Ingat anak-anak? Nah, perhatikan di bukunya. Cobalah tunjukkan lambang sila ketiga Pancasila dengan memberikan tanda centang. Ya, ada di situ. Perhatikan gambar-gambarnya. Ya, kira-kira simbol sila ketiga yang mana ya? Apakah bintang? Atau padi dan kapas? Atau rantai? Jangan-jangan kepala banteng? Atau pohon beringin? Nah, anak-anak centang ya. Mana yang menunjukkan lambang sila ketiga. Anak-anak harus hafal sila ketiga. Oke? Mister yakin anak-anak sudah pada hafal semua. Nah, mari kerjakan. Nanti centang di buku paketnya. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan anak-anak. Yuk kita lihat selanjutnya apa yang kita bahas. Ya, yaitu mencontoh sikap sila ketiga Pancasila. Ada di bukunya. Ya, apa saja yang kita bisa contoh? Nah, kalian lihat di situ. Cinta tanah air dan bangsa. Kira-kira sesuai enggak? Kalau sesuai, anak-anak, mari berikan tanda centang sesuai. Ya, menjaga nama baik bangsa dan negara. Nah, demikian selanjutnya. Merendahkan bangsa sendiri kira-kira sesuai enggak ya? Nah, kalau sesuai, ya tinggal kasih centangnya. Kalau tidak sesuai juga, mari centang di tidak sesuai. Nah, anak-anak pada pintar ya. Pada bisa semua mengikutinya. Hebat-hebat semua anak kelas 2B. Mister senang tugas-tugasnya tepat-tepat waktu dikirim. Oke, kita lanjut anak-anak. Nah, di sini kita melihat. Yuk, ayo berdiskusi ya. Karena ini tidak di sekolah, boleh berdiskusi dengan orang tuanya atau dengan cici atau kokonya ya. Ditanyakan cinta pada tanah air dan bangsa, perilaku yang sesuai. Contoh di sini mengibarkan bendera merah putih pada hari peringatan proklamasi kemerdekaan. Ada lagi enggak? Ada ya. Mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Oke, bisa anak-anak tambahkan. Ya. Oke. Kita lanjut anak-anak. Materi pembelajaran kita yaitu kita bahas tentang membaca puisi, yaitu karya puisi bunga, yaitu karya membaca puisi karya Francisca Krista Aha. Oke, kita lihat puisinya. Seperti apa sih puisinya? Kau indah dan disukai banyak orang. Kupu-kupu dan kumbang pun senang hinggap di sana. Anak-anak mengagumimu, keindahanmu. Serangga melantunkan lagu di telingamu. Tangan-tangan mungil menyentuhmu, kau tetap indah. Nah, ini adalah salah satu puisi tentang bunga ya. Bunga itu indah. Ya. Kalau kita pergi ke taman bunga, wah bunganya indah-indah. Ya, ada bunga tulip, ada bunga matahari, bunga anggrek, bunga ros, bunga melati dan lain sebagainya. Nah, biasanya kalau ada bunga itu ada kumbang, ya, hinggap. Nah, anak-anak, dari puisi tersebut, mari anak-anak kita berlatih yuk menyusun huruf, ya. Menyusun huruf dari kata-kata puisi tadi. Yang pertama kita lihat, ya, apa itu ULM ning, ya? Apa ya kira-kira? Ya, nanti anak-anak susun di situ di kotaknya. Ternyata ULM ning itu adalah mungil dan
ada juga di puisinya. Demikian selanjutnya anak-anak. Oke, silakan dilanjutkan. Nah, setelah itu baru anak-anak tuliskan kalimat menggunakan kata-kata yang disusun tersebut. Nanti tulislah kalimat dari mungil, ulming tadi jadi mungil. Ya, buatlah kalimat. Oke? Pasti bisa semua ya. Tetap semangat loh belajarnya. Karena itu adalah salah satu wujud syukur kita. Ya. Wujud syukur kita kepada Tuhan. Karena Dia telah memberikan kita berkat. Nah, kita akan belajar tentang ya satuan baku. Masih ingat kan satuan baku kemarin? Nah, Mister berharap anak-anak masih ingat. Nah, kalau nggak ingat lagi, boleh dilihat videonya. Oke. Nah, alat-alat yang dibutuhkan yaitu ada meter lipat, ada meter roll, ya, terus ada jangka sorong. Jangka sorong biasa untuk mengukur lingkaran. Terus ada roll meter. Ya, masih banyak lagi peralatan yang digunakan untuk menghitung, mengukur panjang dan lebar. Nah, tergantung apa yang kita ukur. Kalau hanya mengukur buku, berarti kita cukup menggunakan penggaris. Oke anak-anak. Nah, ada juga roll meter yang besar. Biasanya digunakan mengukur jalan. Oke, ada roll kain. Ya, untuk digunakan oleh tukang jahit mengukur kain. Nah, banyak lagi. Nah, masih ingat anak-anak? Apa-apa aja satuan baku mengukur panjang dan lebar? Oh ya, putar lagi ya. Nah, di sini Mister tampilkan ada mm, cm, dm, m, dan hm, km. Km itu kilometer, mm itu milimeter. Nah, ingat kalau turun satu tangga tinggal kali 10. Ya, atau tambahkan nolnya 1. Kalau naik yaitu bagi 10, kurangi nolnya 1. Oke, setiap 1 kali naik tangga. Itu tipsnya. Oke, demikianlah. Di sini Mister buat tugas buku platinumnya dari halaman 39 sampai 43. Nah, ingat ya anak-anak, catat rangkuman yang ada di bukunya, catat di PS dan glosariumnya dicatat. Baru ada PR halaman 45 sampai 46. Nanti kita akan bahas di Google Meet ya. Halaman 45 sampai 46 kita akan bahas nanti juga selanjutnya di Google Meet hari Senin. Ada PBTT halaman 21 sampai 23. Oke, demikianlah hari ini pembelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati. Mohon ya adik-adik, anak-anak, subscribe-nya, like, dan juga share, komen supaya channel pembelajaran kita ini boleh semakin berkembang. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.